Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan aparat Polsek Cengkareng saat melakukan penggerbekan di kawasan Kampung Narkoba Komplek Permata atau yang kerap dikenal dengan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Tugas bersenjata lengkap yang dikerahkan ke lokasi meringkus 8 orang pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Tak hanya menangkap para pelaku, petugas juga menyita barang bukti belasan paket kecil narkoba berupa sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon genggam. Pelakunya kurang lebih 7 orang, 8 orang, dan barang buktinya ada paket sabu beserta handphone. Mereka di sini ini rata-rata pengedar atau emang pemakai, Pak? Pengedar dan memasarkan juga dan memakai juga. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Gue apresiasi petugas kepolisian yang terus berjuang memberantas narkoba. Bukan apa-apa, narkoba seringkali menjadi biang keladi dari penyakit masyarakat. Bahkan sejumlah pemakai narkoba seringkali melakukan tindakan pencurian hanya untuk bisa membeli narkoba. Gue setuju, hukuman berat harus diberikan bagi para bandar agar mata rantai peredaran narkoba dapat terputus. Dan gue juga mau ingatkan, jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena efeknya berbahaya. Dan buat lo para pemakai, berhentilah selagi bisa. Jangan sampai lo menyesal di kemudian hari. Dan buat lo semua, gue juga mau mengingatkan, berhati-hatilah kalau lo mau jajan di pinggir jalan. Ada segelintir pedagang nakal yang berbuat curang hanya untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya oknum penjual dimsum yang berbuat curang berjualan dimsum dengan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Kota yang kami datangi ini, tim liputan menemui seorang pembuat dan pedagang dimsum nakal. Sebut saja namanya Sumi. Dirinya membuat dimsum menggunakan isian ayam busuk dan boraks. Kepada kami, Sumi mengaku membeli bahan baku dengan kualitas yang ala kadarnya. Kita belanja apa aja nih sekarang? Ini sekarang kita beli terigu curah sama telur pecah gitu. Telur pecah? Iya. Tak hanya telur yang pecah, parahnya lagi, Sumi juga menggunakan ayam busuk sebagai isian dimsum buatannya. Kebutuhan untuk membuat dimsum pun sudah terkumpul. Bahan utama yakni ayam busuk dan boraks siap bercampur dengan telur, sayuran, dan tepung dengan kualitas buruk. Tangan Sumi begitu lihai membuat isian dimsum. Semua bahan yang ada satu persatu dicampur menjadi sebuah adonan yang nantinya akan menjadi isi dari kulit pangsit. Ini bungkus borak ya? Iya, bungkus. Itu borak dijual bebas aja apa sama orang-orang yang kenal-kenal aja? Bebas ada, tapi di sini paling bilangnya pijar gitu. Pijar bilangnya. Ya, pijar tapi. Membuat dimsum menggunakan bahan dasar borak sudah dilakoni Sumi 2 tahun lamanya. Dirinya paham dan mengakui kalau perbuatannya tidak baik untuk ditiru. Namun lagi-lagi, motif ekonomi menjadi alasan klasik yang ia kemukakan. Nah ini si pelanggan-pelanggan sendiri tahu nggak teteh pakai bahan-bahan kayak gini teh? Nggak pada tahu atau apa? Nggak tahu. Enggak. Nggak pernah nanya-nanya teh bahannya apa gitu. Ya paling dibilangnya ya nggak pakai borak tuh, pakai bahan-bahan bagus. Kan maksudnya tahun ketiga jualnya murah gitu. Ya, belum ada yang nanya. Belum ada yang nanya ya. Jadi emang si bau sendiri nggak kecium, hilang semua. Kayak nggak kecium kan itu sama bumbu-bumbu itu jadi hilang. Sumi membuat dimsum dengan modal kecil, namun dapat meraup untung besar. Sebungkus dimsum ayam berisi 5, ia jual seharga Rp8.000.
Kecurangan demi kecurangan pun dilakukannya agar dapur tetap ngebul. Modal berapa tuh? Kalau mungkin. Ini modal 300 untuk 50 cup. Terus untungnya Keuntungannya ya dapat 600 lah, 700 ribu lah kalau laku semua. 2 kali lipat lagi ya. Iya, Nah ini berarti udah ada penanti, berarti untungnya besar dong. iya. Kalau sebulan dapat berapa ya? Ya, hampir berapa ya kalau tidak sekali? Hampir lah lebih, 5 juta lebih lah ya. Sambil berbincang, proses pembuatan dimsum terus berlanjut. Ayam yang sudah direndam air panas ini dipisahkan dari tulang untuk kemudian digiling sampai halus bersamaan dengan bumbu lainnya. Selanjutnya, gilingan ayam disatukan dengan adonan dimsum. Bahan untuk isian dimsum sudah jadi. Selanjutnya, dimsum dibentuk, lalu dimasukkan ke dalam kulit dimsum. Setelah adonan selesai dibentuk, kemudian dimsum dikukus selama setengah jam lamanya, hingga bentuk dimsum terlihat lebih mengembang. Kemudian dimsum yang sudah dikukus dikemas ke dalam wadah plastik dan siap untuk dijual. Membuat dimsum menggunakan bahan berbahaya bukan tidak disadari oleh Sumi. Dirinya tahu dampak yang akan mengancam bagi kesehatan. Bahkan untuk melindungi keluarganya, Sumi melarang orang terkasih untuk menyantap dimsum buatannya. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Jasi. Di daerah Victoryland dan Komplek Posindo Cilengkrang masih banyak maling motor. Mohon segera ditindaklanjuti, Pak. Dan laporan selanjutnya dari Ed Suna. Lapor Pak Polisi. Di daerah Kembangan, Jakarta Barat masih banyak begal dan pencurian. Mohon patrolinya agar warga merasa aman. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.